Di sebuah kota kecil, ada sebuah warung sate yang gak pernah sepi pelanggan. Sate Pak Udin. Semua orang bilang, rasanya luar biasa. Empuk, gurih, bikin ketagihan. Tapi, cuma segelintir orang yang tahu, rahasianya bukan di bumbunya, tapi di darah tumbalnya. Dua pegawai baru, Bayu dan Heri, awalnya cuma kerja buat cari uang. Tapi malam pertama mereka di warung, mereka dengar suara tangisan dari balik dapur. Bukan suara manusia biasa. Tangis yang bikin kepala pening, dan bulu kuduk berdiri. Heri berbisik, takut. Lu denger? Yu? Itu dari belakang, kan? Bayu tegang. Iya, Her. Tapi siapa? Bukannya warung udah tutup? Bayu nggak bisa tidur malam itu. Suara tangisan dari dapur masih terngiang di telinganya. Heri nekat mengintip ke balik dapur, dan menemukan sebuah pintu tua yang selalu terkunci. Heri berbisik. Bayu, pintu ini enggak ada pas yang tadi. Ini dari mana sih? Saat mereka mendekat, tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Diganti suara napas berat dari balik pintu. Bayu, lu denger itu? Her? Heri, bukan suara cewek tadi, ini beda. Bayu dan Heri lari terbirit-birit. Tapi dari arah pintu terkunci itu, ada bayangan hitam tinggi, mengejar mereka dalam diam. Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap datang. Tapi Bayu menyadari sesuatu. Pria itu datang setiap hari, tapi tidak pernah makan. Hanya duduk, lalu menghilang. Bayu bingung. Her, lu sadar nggak? Bapak itu selalu duduk di pojok, tapi nggak pernah sentuh makanan. Heri, dan nggak pernah jalan keluar juga. Pak Udin mendekat, wajahnya dingin. Jangan banyak tanya, Bayu. Rezeki jangan dilawan. Malamnya, Heri nguping Pak Udin berbicara sendiri di belakang dapur. Heri berbisik ke diri sendiri. Itu bahasa apa? Dia kayak lagi nyebut nama-nama. Nama-nama pegawai yang sudah tidak ada. Heri mencium bau aneh dari daging yang baru datang. Bau busuk, seperti bangkai. Padahal semua orang bilang sate itu wangi dan lezat. Heri berbisik ke Bayu. Lu nyium baunya nggak? Daging ini, kayak mayat, Yu. Bayu diam. Dia baru sadar, ada tato di kulit daging itu. Tato naga kecil, persis seperti yang dimiliki Pak Rinto, pegawai yang hilang bulan lalu. Bayu, sok, hampir muntah. Jangan-jangan, ini. Heri dan Bayu mulai yakin, mereka bekerja di neraka. Heri mulai mimpi buruk tiap malam. Dalam mimpinya, dia berdiri di atas panggangan sate. Daging tubuhnya perlahan terbakar. Heri, dalam mimpi. Bangun pagi, Heri mendapati kulit tangannya melepuh seperti terbakar. Bayu, Her, tangan lu kenapa? Heri, gemetar. Gue gak tahu, Yu, gue, mimpi. Tapi bukan mimpi. Itu peringatan. Karena tumbal berikutnya sudah dipilih. Bayu mulai sering melihat bayangan hitam melintas di cermin dapur. Bayangan itu berkepala kerbau. Berdiri diam, dan menatapnya. Bayu panik. Her, lu lihat gak itu? Heri bingung. Lihat apa, Yu? Bayu sadar, hanya dia yang bisa melihat. Karena, giliran dia yang akan ditekan secara batin. Menyerah, atau ikut tumbal. Makhluk itu, penjaga perjanjian darah. Malam itu, Bayu mendengar suara dari dapur. Bukan suara manusia. Suara yang masuk ke dalam kepalanya. Langsung. Suara gaib, berbisik dalam kepala Bayu. Kau bisa pergi, asal bawa satu jiwa. Bayu mulai merasakan dilema. Keluar dari warung itu, harus dengan menumbalkan orang lain. Bayu menangis. Gue gak mau, gue gak sanggup. Tapi setiap malam,
Suara itu makin keras. Dan wajah Harry mulai muncul dalam mimpi Bayu. Sebagai tumbal, Bayu mencari jawaban. Ia pergi ke pasar malam dan bertemu seorang dukun tua. "Dukun," serak, pelan. "Kau kerja di warung Pak Udin?" "Sudah terlambat. Kau udah kena ikatannya." Dukun itu menggambarkan ritual sate darah. Dan menjelaskan, setiap 6 bulan, 1 nyawa harus dikorbankan. "Bayu, kalau gue kabur," "Dukun, kau akan kembali, bahkan setelah mati." Pagi hari, Harry tak sadarkan diri di kamar kos. Tubuhnya panas seperti api, tapi tidak terbakar. Bayu panik. "Harry, bangun!" Kulitnya mulai melepuh, dan suara tangis terdengar dari dinding. Bayu membawa Harry ke dukun itu. Tapi sang dukun berkata, "Dukun, terlambat, dia sedang dipanggang oleh perjanjian yang kau tolak." Saat azan maghrib berkumandang, tubuh Harry mulai bergetar sendiri, lalu pecah seperti tanah kering. Bayu berteriak, "Harry!" Darahnya mengalir ke lantai, tapi tak menyebar. Darah itu membentuk simbol bulat, seperti logo warung sate. "Dukun, dia sudah disajikan." Setelah kematian Harry, Bayu nekat menyiram bensin ke warung sate Pak Udin. Lalu, menyulut api. Bayu teriak, "Ini semua hancur." Api menyala besar. Tapi anehnya, warung itu tidak terbakar. Api hanya melingkar di luar, seolah dijaga oleh sesuatu dari dalam. Dan dari tengah asap, Bayu melihat sosok Harry sedang melayani pelanggan. Bayu kembali mengintai warung dari kejauhan. Warung itu tetap ramai. Tapi kali ini, dia melihat lebih jelas. Semua pelanggan tidak punya wajah. Tidak ada mata. Tidak ada mulut. Hanya wajah kosong, seperti topeng tanah liat. Bayu ketakutan. "Ya Tuhan, siapa mereka?" Dan semua pelanggan serempak menoleh ke arah Bayu. Bayu menemukan buku tua dari dukun itu, berisi kontrak pesugihan warung sate. Semua pegawai harus menyentuh kertas perjanjian berisi darah. Itu sebabnya Harry tak bisa diselamatkan. Dan Bayu, ia menyentuh kertas itu tanpa sadar. Waktu pertama kerja, saat tanda tangan slip gaji pertamanya. Itu bukan slip gaji, itu kontrak. Warung mulai sepi. Bukan karena pelanggan hilang, tapi karena butuh tumbal berikutnya. Pak Udin membawa 1 pegawai baru. Namanya Doni. Anak SMA, butuh uang, lugu, dan gampang dibohongi. "Doni, lugu." "Pak, ini bumbunya pakai apa ya, kok enak banget?" Pak Udin hanya tersenyum. Tapi malam harinya, Doni sudah dibawa ke dapur, dalam keadaan tak sadar. Bayu akhirnya mendobrak pintu dapur belakang, dan menemukan pintu lain, terbuat dari tulang, tertutup kain merah. Saat dia masuk, dia tidak berada di dapur lagi, tapi di tempat seperti neraka. Orang-orang tanpa kulit, tubuh hancur, diikat ke tiang sate raksasa. Dan di tengah altar, Pak Udin berdiri sebagai raja mereka. Bayu menyadari, di dalam dunia itu, tumbal tidak langsung mati. Mereka dibiarkan setengah hidup, untuk merasakan setiap kali daging mereka dipotong, disate, dan dimakan. Tumbal berbicara lemah. "Tolong, aku masih hidup." Bayu melihat wajah Doni, dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya setengah utuh, masih bernafas. Dukun tua memberi Bayu 1 pilihan terakhir. Ritual pemutusan. Tapi butuh harga mahal. 1 bagian tubuh Bayu harus dikorbankan. "Dukun, mata kiri, untuk melihat ke dunia mereka." Atau, jantung, untuk tetap jadi manusia. Bayu memilih kehilangan mata kirinya. Dan malam itu, ritual dimulai. Dengan 1 syarat, tidak boleh menoleh ke belakang. Pak Udin tahu Bayu ingin kabur. Ia mendatangi dukun dan mengancam. "Pak Udin,
berteriak. Kau sudah ambil satu. Sekarang aku ambil seluruh desa. Malam itu, asap dari warung menyebar ke desa. Orang-orang pingsan dan bermimpi. Duduk di warung Pak Udin. Dukun. Dia bawa semua orang ke perjanjian. Bayu masuk kembali ke dunia warung. Tapi kini, ia membawa senjata dari dukun. Tulang kambing bertulis doa pemutus. Ia menghancurkan simbol-simbol pengikat di altar. Dan satu persatu, tumbal yang terjebak mulai terbebas. Pak Udin berubah menjadi siluman kepala kerbau raksasa. Pak Udin mengguntur. Kau tak bisa menghentikan rasa lapar mereka. Bayu berhasil menusuk simbol utama. Dan warung Pak Udin lenyap bersama suara gong terakhir. Pak Udin dan seluruh makhluk tak dikenal hilang. Bayu pingsan dan bangun seminggu kemudian di rumah dukun. Dukun, pelan. Kau bebas, tapi akan melihat dunia ini dengan satu mata yang berbeda. Bayu berhasil menutup perjanjiannya. Warung itu hilang selamanya. Tapi dia takkan pernah jadi orang yang sama lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya, biar aku semangat buat cerita lagi.